waktu pembakaran itu orang sini pernah terbakar kepalanya itu masuk tungku pembakaran itu pernah 1 kali itu orangnya. Ada yang familiar dengan perabot dapur yang satu ini. Buat yang gemar memasak, cobek biasanya digunakan untuk menghaluskan aneka bumbu dapur. Dan seiring perkembangannya, cobek tanah liat juga menjadi wadah untuk menyajikan makanan sampai alat untuk memasak. Sambal cobek bakar. Kalau cobek kan juga untuk menahan lebih lama rasa panasnya gitu. Favorit saya ini nih, udang goreng yang berpadu dengan pedasnya sambal bawang yang dimasak langsung di atas cobek. Selamat datang di segmen Sehari Menjadi. Yang unik di sini bukan makanan atau sambalnya tapi pakai cobek. Emang ya, kalau inovasi kuliner itu selalu akan ada. Biasanya cobek buat ngulek, sekarang dipakai untuk masak. Kita makan dulu, baru kita akan bikin cobeknya. Saya pengen tahu nih. Seenak apa? Panas. Untuk saya, sajian yang dimasak dan dihidangkan langsung dengan cobek membuat makanan hangat lebih lama. Icip-icip sudah, sekarang kita akan bikin cobeknya. Let's go! Desa Kademangan Jombang adalah salah satu sentra pembuatan cobek yang ada di Jawa Timur. Terdapat 20 kelompok perajin cobek yang telah eksis sejak 1970-an. Di era modern, selain dengan cara manual, pembuatan cobek juga memakai alat pres untuk mempercepat proses produksi. Sebelum membuat cobek, kami terlebih dahulu mengambil tanah yang ada di sekitar wilayah desa. Warga setempat menyebut lokasi ini dengan nama Bukit Gedangan. Namun kami tidak mengambil tanah dengan alat berat, melainkan hanya menggunakan cangkul. Tanah di perbukitan ini sebagian besar diantaranya mengandung kerikil dan batuan. Warga menyebut tanah di tempat ini dengan sebutan tanah kasar. Lewat mana iki? Miring semua iki. Hari baru dimulai, namun pakaian saya sudah basah kuyup oleh keringat. Tekstur tanah yang amat licin akibat hujan semalam membuat saya harus melangkah dengan sangat berhati-hati. Meski sudah berhati-hati, namun ternyata pijakan saya ambles. Hujan licin. Perjalanan masih panjang. Kami lanjut mengambil tanah yang ada di tempat lain. Warga setempat biasa menyebut tanah di dekat perairan ini sebagai tanah lembut. Nantinya, kedua jenis tanah akan dicampur menjadi satu. Monggo. Yang tricky kalau nyari yang buat tanah liat dengan pres, nggak boleh terlalu kering tapi juga nggak boleh terlalu basah yang benar-benar masuk ke air atau bekas sawah, nggak bisa. Harusnya kayak gini nih, pas. Basah ada sedikit tapi nggak yang sampai ibaratnya tuh nggak sampai kayak sop berkuah banget gitu. Campuran kedua jenis tanah yang berbeda akan membuat tanah menjadi mudah dibentuk dan tidak mudah pecah. Nyangkut. Aman nggak, Duk? Enggak. Duk, gue juga nggak bisa ngelangkahin. Sama kita. Aduh, kameramen juga nggak selamat. Dan lagi-lagi kaki saya tersangkut. Aduh. Hati-hati jatuh, Duk. Udah. Wah, Ganti ada mas, gak kuat jangan. aduh. Ya, mas. Aduh. Kuat insya Allah. Mas tolong tarikin. Meski dikenal sebagai desa produsen cobek tanah liat, namun warga mengambil tanah secukupnya. Ini untuk menjaga agar tanah liat tetap terjaga jumlahnya. Jatuhnya sih nggak sakit. Malunya. Kami selanjutnya menuju tempat produksi. Nah, sebelum dibentuk menjadi cobek, campuran adonan tanah akan ditambah dengan sedikit pasir. Karena kalau nggak pakai pasir, kata masnya nanti si cobeknya gampang pecah ya? Iya. Setelah betul-betul tercampur merata, kita masuk proses berikutnya. Tangan sang perajin terlihat begitu mudah untuk membentuk cobek. Tapi untuk saya yang belum pernah membuat cobek yang sempurna, wah,
terasa mustahil. Pahit. Pahit, Budi. Pahit. Biasanya satu cobek manual selesai dalam waktu 15 menit. Dan saya telah menghabiskan waktu setengah jam. Ini udah dibantuin ibunya padahal 50%, tapi agak susah. Nanti akan dibenerin. Nah, ini punya ibunya nih. Ini nggak sempurna karena masih 80%, tapi tinggal sedikit lagi. Nah, punya saya boro-boro 80%. Ya, harap ikhlas, harap maklum. Malah tadi bukan cobek, jadi mangkuk bakso. Saya kemudian diminta para perajin untuk membuat cobek dengan bantuan alat pres. Pertama-tama, tanah liat dimasukkan ke dalam mesin penggiling agar menjadi halus sempurna. Ulang beberapa kali sampai tanah liat betul-betul kalis. Sebelum tanah liat dipres pipi menjadi cobek, oleskan dengan solar dan minyak jelantah. Ini diperlukan agar cobek tidak lengket dan tanah tidak mudah pecah. Kekencangan, takut rusak mesin orang. Yang ini? Enggak, betul. Oh, yang ini. Ya. Wah, lumayan. Kalau ada alat presan jauh lebih mudah, lebih cepat dibanding yang manual. Tapi kalau yang presan seperti ini, kendalanya dia itu nggak bisa dipesan sesuai dengan bentuk yang di request lah dalam tanda kutip ya Pak. Udah ada standarnya. Tapi kalau yang dibuat manual, mau dibentuk ukuran berapa, mau yang jumbo, mau yang kecil bisa. Dalam sehari, tempat ini bisa mencetak hingga 500 cobek tanah liat yang dikirim ke berbagai daerah. Mulai dari Surabaya, Yogyakarta, Semarang, bahkan Pulau Dewata Bali. Oke. Untuk tidak jatuh. Shalalalala. Setelah selesai dicetak, cobek akan diangin-anginkan selama beberapa hari. Usahakan cobek tidak terkena sinar matahari langsung yang dapat membuat daya rekatnya berkurang dan menjadi mudah pecah ketika dibakar. Setelah beberapa hari, cobek akan masuk tahap finishing. Selain diperhalus, cobek juga akan dicat di bagian tepi untuk mempercantik tampilan cobek. Buat juga guratan di bagian tengah cobek. Nah, kalau yang bertanya kenapa dibikin ada gerut-gerut begini, jadi kalau lagi bikin sambal atau lagi buat nguleknya ya, lebih cepat hancur. Kalau licin doang agak kurang fungsional, cuma bisa buat wadah makan. Terakhir, warnai tepian cobek. Lagi-lagi terlihat mudah namun sulit ketika dilakukan. Lumayan. Oh, pakai kuku. Tipsnya gitu. Ya kira-kira begitulah. Cobek akan kembali diangin-anginkan selama beberapa hari. Berapa hari dijemur? Ya mungkin kalau cuaca mendukung ya 1 sampai 2 hari udah 1 sampai 2 hari ya. Baru selesai dibakar ya. Ya. Kalau langsung dibakar, retak, tidak bisa dipakai. Jadi harus sabar. Kita lanjut yang lain dulu. Setiap akhir pekan, ribuan gerabah ini akan masuk ke dalam tungku pembakaran. Buat juga rongga antar cobek agar cobek bisa matang secara merata. Nggak biasa nih. Kencang. Tungku pembakaran ini memiliki kapasitas sampai 2.500 cobek. Asapnya kurang bersahabat. Emang ikuti saya loh asapnya ini loh. Iya, bapaknya nggak diikutin, saya diikutin sama asapnya ini. Upayakan juga cobek tidak menutupi bagian dinding dalam tungku pembakaran agar panas tidak tertahan di satu titik yang membuat kematangan cobek tidak merata. Ganjel, ganjel Pak, tolong Pak, ganjel Pak, asap, nah titip, makasih Bude, ini piringnya. Mungkin ada yang bertanya, ini kalau misalkan ada yang retak atau pecah gimana ya, nggak gimana-gimana. Dia nanti akan diolah lagi, nanti dia dipecahin. Ya udah ntar dibiarin begini, kemudian akan diolah lagi menjadi bahan baku utama. Ini kan mesti tanah liat.
Jadi ya nggak masalah ya Pak ya. Jangan rugi karena ini sudah dicampur 3:1, sudah pas, sudah siap untuk diolah sebetulnya. Ini cuma Jerami ini nantinya akan menutupi seluruh bagian tungku pembakaran cobek, sehingga panas tidak hanya berasal dari bawah, namun juga dari atas. Pembakaran wajib dilakukan untuk melepaskan sifat-sifat tanah liat yang bisa larut bila terkena air. Proses pembakaran biasanya akan berlangsung 5-6 jam. Dan selama proses pembakaran itu juga, kita harus memastikan agar kondisi api stabil. Sebab bila suhu tungku naik dan turun, gerabah akan pecah ketika proses pembakaran. wah, panas. Suhu dalam pembakaran bisa mencapai 600 derajat Celcius. Total ini butuh waktu sekitar 2 hari sampai 3 hari untuk benar-benar mematangkan. Dibakar seharian, kemudian di hari ke-2 dibiarkan pendinginan, di hari ke-3, ke-4 baru diambil. Kalau baru langsung diambil, puas. Salah satu ciri cobek yang telah matang sempurna adalah warnanya yang berubah menjadi lebih cerah. Harga jual cobek bervariasi mulai dari Rp3.000 sampai Rp10.000 per keping bergantung ukuran. Dalam sekali bakaran setiap akhir pekan, tempat ini bisa meraup omset belasan juta rupiah. Namun ada risiko besar di balik besarnya rupiah yang didapat. Karena itu orang sini pernah terbakar kepalanya itu masuk tunggu pembakaran itu pernah 1 kali itu orangnya. Perkiraan itu orangnya kepleset, entah ambil apa itu terus orangnya tertelungkup masuk tunggu pembakaran itu. Yang nolongin? Yang nolongin itu istrinya. Ada yang tertarik menjadi produsen cobek seperti saya? Selain harus punya fisik yang prima, kehati-hatian wajib dimiliki oleh produsen cobek tanah liat. Jangan sampai seperti saya, kurang berhati-hati dan terjatuh atau bahkan mendapat luka bakar seperti yang pernah dialami salah seorang warga desa. Dian Fernando di Wiagung Yogyakarta, Jombang, Jawa Timur.